Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu bapak dosen yang terhormat. Saya Salma Lupia dari jurusan Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari UPJJ Tarakan, Kalimantan Utara dengan nomor NIM 0507363995. Di sini saya akan melakukan wawancara seorang pengusaha tani tentang penganalisaan pendapatan dan keuntungan usaha tani. Sebelumnya, saya mohon maaf video pembukaan berbeda dengan video wawancara saya dikarenakan file video yang saya terhapus. Pada sayur selada air yang ditanam apa saja? Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kasman, salah satu penggiat hidroponik yang ada di Kabupaten Bulungan. Bersama dengan pada pagi hari ini, kita akan membahas sedikit apa yang siklus yang bisa kita pelajari di dalam berhidroponik jenis tanaman selada air. Oke, baik, langsung aja. Varian yang kita tanam di sini namanya selada Johnson, merek Johnson. Salah satu selada Batavia kalau bahasa lokalnya, selada jenis Batavia yang diimpor dari luar. Oke, lanjut. Sumber air yang terintegrasi contohnya? Oke, air yang kita gunakan di dalam pengaplikasian untuk menumbuhkan selada kita, untuk memelihara selada kita ini, bertani selada menggunakan hidroponik itu ada dua. Yang pertama itu kita menggunakan air hujan tentunya. Yang ketiga, yang paling utama itu air hujan. Yang kedua itu ketika air hujan masuk di musim kemarau kan berkurang tuh. Nah, kita gunakan air PDAM. Terus waktu tanaman sayur selada air dan waktu masa panennya? Oke, kalau kita hitung dia dari awal semai benih ya sampai masa panen itu sekitar 40 hari, kurang lebih 40 hari. Kalau dia dipecah, semai itu pecah benihnya itu 1 kali 24 jam, peremajaannya 2 minggu, pembesarannya itu kekurangan dari 40 hari tadi itu. Nah, jumlah hasil dari panen ini per kilo atau per ikatnya? Ya, kalau masalah jumlah panen dalam per bulan itu, kita kendalanya di Bulungan ini kan sayur itu bukan dijual per kilo ya. Dia itu dijual per ikat. Jadi kalau kita hitung dari total modul yang ada, total meja hidroponik yang kita punya, itu per bulan itu kita ada di 4.130 batang per bulan. Oke. Nah, harga dari dua selada air ini berapa saja kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, berarti boleh enggak tahu ya? Oke, kita buka aja karena ini bentuk dari pendidikan ya. Salah satu sosialisasi juga bahwa kalau kami di sini itu per lubang tanamnya itu kita hargai itu Rp7.000. Nah, tinggal teman-teman bisa berkira-kira lah menambah berapa total yang dalam sebulan yang kita bisa dapat lah ya. Total penerimaan dari hasil panen dikali harga jual itu berapa saja? Kurang lebih di kisaran 28 sampai 30 per bulan. Jumlah benih yang digunakan berapa? Jumlah lubang tanam yang kita pakai di sini ada 4.130 lubang tanam. Tapi untuk menjaga siklus panen, kita menyemai benih itu lebih dari 4.130 itu, kurang lebih dalam 1 bulan itu kita semai itu 5.000 benih. Jadi kalau dia ada sakit, ada kena hama dan sebagainya, itu akan tertutupi dari 1.000 kelebihan yang 1.000 benih tadi. Total biaya benihnya? Harga benih yang kita beli, karena ini benih bukan lokal punya, kita harus pesan dulu dari luar karena impor ya. Itu di kisaran per benihnya itu per 1.000 benih itu 350.000. Nah, kita pakai di sini 5.000 benih, artinya tinggal dikalikan 1.750.000. Oke. Total biaya benihnya berapa? 1.750.000.
Jenis pupuk dan pestisida yang digunakan apa saja? Nah, jenis pupuk yang kita pakai ini kalau mereknya, boleh sebut merek? Boleh. Boleh. Mereknya itu Maroke. Nah, jenis-jenisnya itu ada NPK, ada organik, ada ureanya. Jadi ada 3 unsur itu. Jumlah pupuk yang digunakan. Jumlah pupuk dalam 1 bulan. Nominalnya kalau dinominalkan dirupiahkan itu biayanya itu 2.980.000 untuk biaya pupuk dalam 1 bulan ya. Tapi kalau dia mau dipecah dia per hari yang digunakan pupuk itu tinggal dibagilah 2.980 dibagi 30 hari. Ya itulah nilainya. Biaya irigasinya. Biaya irigasi kalau kita menggunakan PDAM itu sampai sekarang pengalaman kita selama 4 tahun ya. Itu di kisaran 120.000 per bulan untuk PDAM-nya. Kalau dia masuk musim hujan ya bisa lebih kurang. Pajak atau biaya tambahan lainnya ada kalau tidak ada sih? Ada biaya pajak ya, kita sebut aja pajak itu Ya. di kisaran 700.000 per bulan. Biaya listrik. Biaya listrik kalau, nah ini agak mahal nih kalau listrik karena kita sistemnya NFT ya. Yang saya jalankan ini sistemnya NFT, artinya siklus air itu berputar selama 24 jam. Jadi biaya listrik yang digunakan lumayan mahal, di kisaran kurang lebih 600.000 per bulan. Total biaya produksinya. Total biaya produksi. Ya. Nah, kalau total biaya produksi tinggal kita tambah ya, atau ada yang punya kalkulator mungkin? Kita tambah. Silakan. Saya sebutin nih. Oke. Biaya benih 1.750.000. 750 dikali ditambah 2.980 ditambah 120.000 20.000 ditambah 700.000 ditambah 600.000 berapa tuh? 3.420 kurang lebih demikian untuk biaya dalam siklus putaran 1 bulan panen kita. Itu biayanya. Total penerimaan setelah kita potong biaya operasional dalam 1 bulan itu kita alhamdulillah ya kita bisa meraup sedikit keuntungan itu di kisaran 20 sampai 23 juta dalam 1 bulan. Kalau pasar lagi ramai. Nah, kendala kita di sini pelaku hidroponik itu bukan cuma saya seorang. Banyak. Di Selimau ada, di Selimau itu ada 1 2 3 ada 5 orang penggiat hidroponik itu. Nah, ketika masa panen bersamaan itu akan mempengaruhi nilai yang kita terima nantinya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini karena panennya berganti-gantian, nah masing-masing penggiat hidroponik itu bisa meraup keuntungan itu ya lumayan lah. Keuntungan bersih yang dicapai. Keuntungan bersih itu 20 sampai 22 jutaan. 20 sampai 22 juta. Ya, kalau mau dibilang bersih, kita hitung kotorannya lah 20 juta sebulan. Apa saja kendala utama dalam usaha sayur selada air? Kalau kendala karena kita jenis variannya selada ya. Yang pertama itu salah satunya pemasaran ketika selada ini udah besar dan permintaannya sedikit. Itu salah satunya berarti pemasaran ya. Yang kedua itu cuaca di Bulungan ini statis, dia berubah-ubah, dia tidak tetap. Jadi mungkin panas pagi, siang jam 2 atau jam 3 dia tiba-tiba hujan. Nah, itu mempengaruhi imun yang ada pada tumbuhan kita, tumbuhan selada. Yang ketiga itu pasti hama. Hamanya ya, hama yang ada di sini bukan hewan, tapi jamur-jamuran, fungi-fungian. Jadi salah satu contoh hama itu cacar daun, busuk akar, sama busuk batang. Kalau itu sudah menyerang kita ya sudah,
hari ini satu kena, besok ini habis, udah buang. Jadi kita tanam ulang lagi. Apa saja faktor paling berpengaruh terhadap hasil Hasil panen? panen. Faktor yang paling berpengaruh pada hasil panen itu salah satunya itu ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu pastinya hama ya, hama fungi. Fungi ini tidak kasat mata. Dia tidak izin nih sama kita nih. Permisi Pak Kasman, saya mau merusak tanaman Bapak. Enggak. Dia datang tiba-tiba langsung. Satu hari ada ciri-cirinya hitam, bercak di daunnya, besoknya udah kena semua. Nah, satunya hama. Yang kedua itu cuaca. Nah, kalau masalah cuaca sebenarnya penanganannya itu ada dengan menggunakan atap UV ya, ultraviolet. Tapi kendala kita di Bulungan ini mengakses UV itu agak sulit karena harus pesan ke luar daerah. Nah, yang juga dan biayanya lumayan mahal. Nah, kalau yang terakhir, kalau kendalanya itu ya namanya cuaca ya. Cuaca kan ciptaan Tuhan ya. Jadi semuanya kembali ke yang di atas. Kalau dikasih hasil lebih alhamdulillah, kalau enggak ya kita tanam lagi. Oke? Harapan pengembangan usaha tani selada air untuk kedepannya. Harapannya yang pertama satu, di Bulungan bisa menjual selada itu dengan nilai per kilo, bukan per ikat. Lucu kalau kita jual sayur itu per ikat tuh lucu, diikat kali sayur tuh ya. Padahal yang dibutuhkan cuma daunnya kan. Nah, jadi harapan saya untuk di Bulungan semoga kedepannya kita para penggiat petani ini, penggiat hidroponik itu bisa menjual, memasarkan sayur kita itu dengan sistem kiloan. Nah, itu aja sih kalau harapan kita. Oke, sekian dari saya wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.